Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PTM A2M ingin membawa topik mengenai pengembangan autonomous remediation untuk mitigasi mikroplastik laut terintegrasi multidisiplin. Produk inovasi yang ingin kita bawa bernama Aquaswarm. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 prodi FTMM. Ini kita akan membahas mulai dari latar belakang produk, cara kerja produk, hingga peran-peran prodi FTMM dalam pengembangan inovasi ini. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu mikroplastik. Mikroplastik sendiri merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm dan susah terurai di lingkungan. Terus sumber dari mikroplastik itu sendiri yaitu dari sampah rumah tangga, terus dari industri sendiri, kemudian juga dari perikanan dan limbah tekstil. Mikroplastik ini memiliki dampak yang sangat banyak, yaitu seperti bisa masuk ke tubuh manusia melalui kontaminasi seafood yang dimakan, kemudian juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, dan masih banyak lagi dampak yang bisa mempengaruhinya. Oleh karena itu, mikroplastik ini perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga kita membuat inovasi ini. Nah, dampak yang tadi disebutkan bukan tanpa data. Secara global, produksi sampah plastik diproyeksikan mencapai 2,4 miliar ton di tahun 2050, yakni 6 kali lipat dari volume 2020. Di Indonesia sendiri, mikroplastik bahkan ditemukan hingga kedalaman 2.450 di jalur Arlindo, yakni arus lintas Indonesia, yang merupakan koridor migrasi biota laut. Artinya, kontaminasi ini sudah masuk ke rantai makanan kita. Yang lebih mengkhawatirkan, mikroplastik sudah terdeteksi di sungai, ikan laut, hingga perairan tawar Indonesia. Namun, teknologi yang ada baru sebatas mendeteksi, belum ada yang secara aktif melakukan mitigasi. Inilah yang mendorong urgensi penelitian ini, bahwa kita butuh teknologi yang tidak hanya bisa mendeteksi, tapi juga benar-benar membersihkan mikroplastik dari lingkungan secara aktif dan berkelanjutan. Aquaswarm ini merupakan sebuah produk solusi terhadap pencemaran mikroplastik dalam laut, yang dimana produk ini dirancang untuk beroperasi dalam sebuah siklus tertutup, mencakup prediksi berbasis data, pengarahan robot, penangkapan polutan mikroplastik pada tingkat molekul, hingga proses pemulihan material dan pengulangan operasi. Produk ini juga menaruhkan sistem autonomous remediation yang dibangun dengan mengintegrasikan sensor, kecerdasan buatan, dan sistem kontrol otomatis. Melalui pendekatan tersebut, Aquaswarm ini dirancang agar mampu bekerja secara mandiri dalam pemantauan operasional, mendeteksi keabnormalan, kondisi laut secara real-time, serta menjalankan tindakan perbaikan secara otomatis tanpa perlu intervensi langsung dari manusia. Jadi keunggulannya adalah alih-alih menganalisis setiap partikel secara individual, robot ini langsung menempelkan magnetik lalu menarik menggunakan magnet. Metode ini tidak memerlukan preparasi sampel, tidak terpengaruh keruhan air atau bahan organik, serta jauh lebih hemat daya karena menggantikan komputasi berat dengan mekanisme pemisah sederhana. Kemudian, target penggunaan dari teknologi ini mencakup sektor pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi, sektor industri perikanan dan budidaya laut guna melindungi komoditas pangan, hingga lembaga masyarakat sebagai penggerak aksi laut di lapangan. Kemudian implementasi diluncurkan menuju koordinat target dan berdiri menggunakan sensor fusion. Setelah sensor berbasis AI akan berdeteksi secara real time dan jika terdeteksi anomali musim dan aktif menyaring partikel secara adaptif. Lalu, sistem melakukan pre-monitoring untuk memastikan kualitas air kembali aman. Selama operasi, ketika kontainer penuh atau bateri minimum, akan kembali mandiri ke docking station. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur pengerjaan dari Aquaswarm. Pertama, prediksi lokasi polutan. Proses dimulai dengan memanfaatkan artificial intelligence untuk menganalisis data satelit, kecepatan angin, serta salinitas dan arus laut.
Analisis ini bertujuan untuk memetakan dan memprediksi lokasi tumpukan mikroplastik di laut. Selanjutnya ada pengerahan. Setelah koordinasi target didapatkan dari hasil prediksi AI, robot Aquaswarm dikerahkan ke laut dan mulai menyelam menuju lokasi target tersebut. Setibanya di lokasi, sistem robot akan mendeteksi keberadaan polutan secara langsung. Jika tidak terdeteksi, robot akan dialihkan untuk pindah lokasi lain, lalu sistem akan kembali melakukan analisis dan prediksi lokasi baru dari awal. Jika terdeteksi, robot akan langsung melanjutkan ke tahap eksekusi penangkapan. Nah, robot melepaskan muatan berupa partikel nano superparamagnetik yang dirancang khusus hanya untuk menempel pada material plastik di tingkat molekuler. Setelah polutan plastik terikat oleh partikel tersebut, magnet kuat di dalam robot akan menarik seluruh partikel itu ke dalam tangki penyimpanan. Setelah misi selesai, Aquaswarm bergerak kembali ke pangkalan. Di pangkalan ini dilakukan proses unloading untuk memisahkan plastik yang akan didaur ulang, serta melakukan pengisian ulang partikel nano. Setelah pemeliharaan dan pengosongan tangki selesai, robot siap dan kembali ke status awal untuk mengulang fase operasional dari awal pada misi berikutnya. Selama alur kerja robot berlangsung, sistem autonomous remediation bekerja secara terus-menerus. Sensor pada robot akan mengambil data kondisi lingkungan dan status robot secara real-time. Jika AI mendeteksi adanya keanehan atau gangguan operasional di tengah laut, AI akan langsung mengambil keputusan mandiri untuk memperbaiki masalah tersebut. Misalnya, mengubah arah navigasi atau menyesuaikan parameter operasi tanpa perlu intervensi manual dari manusia. Jadi, selama alur kerja robot berlangsung, sistem autonomous remediation ini bekerja secara terus-menerus ataupun kusut. Jadi autonomous remediation sendiri itu merupakan sebuah teknologi sistem pemulihan otomatis yang mana sistem ini tuh dirancang cerdas agar mampu mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki gangguan pada suatu aplikasi ataupun perangkat secara mandiri tanpa perlu menunggu bantuan ataupun campur tangan manusia secara terus-menerus. Nah, teknologi itu menggabungkan yang pertama ada observability ataupun pengawasan yang mana tuh berfungsi dalam proses pengumpulan data secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan sistem. Jadi, sensor pada robot itu akan mengambil data kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan, posisi, dan status robot secara real-time. Selanjutnya ada machine learning yang mana digunakan untuk mengenali pola anomali atau keanehan perilaku pada sistem. Dan yang terakhir ada artificial intelligence yang mana itu bertindak sebagai otak untuk menginterpretasikan jenis kerusakan atau menentukan strategi perbaikan yang paling tepat. Jadi, jika AI itu mendeteksi adanya keanehan ataupun gangguan operasional di tengah laut, AI itu akan langsung mengambil keputusan mandiri untuk memperbaiki masalah tersebut. Seperti contohnya itu mengubah arah navigasi ataupun menyesuaikan parameter operasi tanpa perlu intervensi manual dari manusia. Nah, dalam penerapannya, robot pencari mikroplastik bawah air ini membutuhkan beberapa komponen utama yang mana itu akan saling terintegrasi agar bisa bekerja secara otomatis. Yang pertama ada sistem sensor dan instrumentasi yang mana berfungsi sebagai indera untuk mendeteksi parameter lingkungan seperti suhu, tekanan, posisi, hingga mendeteksi partikel mikroplastik menggunakan teknologi optik. Selanjutnya ada sistem navigasi otomatis yang mana itu dilengkapi dengan GPS, deep sensor ataupun sensor kedalaman, dan kontrol otomatis agar alat bisa bergerak mandiri menuju target tanpa dikendalikan oleh remote. Selanjutnya ada unit pengumpul mikroplastik yang mana itu merupakan komponen fisik yang otomatis bekerja mengambil tindakan seperti menyedot ataupun menyaring mikroplastik ketika sensor itu mendeteksi adanya polusi. Selanjutnya ada sistem pengolahan data berbasis AI. Ini merupakan pusat kendali utama yang menganalisis seluruh data sensor, mendeteksi gangguan, dan langsung mengambil keputusan tindakan perbaikan. Nah, yang terakhir tuh ada sumber energi efisien, yang mana tuh merupakan penyuplai daya bagi seluruh komponen agar sistem itu bisa beroperasi secara mandiri dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam dunia teknologi, sistem ini tuh sangat krusial karena lingkungan digital maupun alam seperti laut lepas itu seringkali tidak dapat diprediksi. Jadi, jika kita hanya mengandalkan manusia untuk membetulkan setiap error kecil, maka
kemungkinan itu akan terjadi keterlambatan penanganan yang mana bisa merusak sistem secara keseluruhan. Nah, dengan autonomous remediation ini, robot ataupun aplikasi itu bisa menjadi lebih mandiri. Nah, ketika ia mendeteksi adanya error pada sistemnya sendiri, itu bisa langsung melakukan restart, mengubah jalur navigasi, ataupun menyesuaikan setelan mesinnya sendiri dalam hitungan detik. Nah, hasilnya itu operasi itu menjadi jauh lebih efisien, hemat tenaga kerja, dan minim resiko kerusakan fatal. Selanjutnya adalah peran setiap program studi dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Yang pertama, dari sudut pandang rekayasa nanoteknologi adalah untuk mengembangkan material nano secara efisien, otomatis, dan ramah lingkungan. Material yang digunakan pada kali ini adalah nanopartikel magnetite dan ketosan serta TiO2 sebagai fotokatalis. Cara kerjanya, nanopartikel dilepaskan ke area mikroplastik, ketosan mengikatnya, lalu magnet mengumpulkan agregat yang terbentuk. Sistem ini dikendalikan secara otomatis oleh sensor yang mendeteksi lokasi robot laut yang menyebarkan nanopartikel dan elektromagnet mengumpulkan hasilnya. Keunggulannya adalah efektif untuk partikel kecil, ramah lingkungan, dan dapat diregenerasi dan mendukung operasi berkelanjutan. RKB pada sistem Aquaswarm. Nah, jadi Aquaswarm itu merupakan inovasi berbasis teknologi cerdas yang mengintegrasikan robotika, artificial intelligence, terus machine learning, sensor, serta sistem kontrol. Nah, integrasi teknologi ini tuh memungkinkan alat bekerja secara mandiri dalam memantau lingkungan perairan, terus juga menganalisis data secara real time, serta mengambil keputusan secara adaptif dan efisien. Lalu di sini ada beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama adalah machine learning. Nah, machine learning ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan mikroplastik secara real time, terus juga mengenali pola penyebaran mikroplastik, lalu membedakan kondisi normal dan abnormal, serta mendasarkan tindakan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya adalah autonomous remediation. Nah, fitur ini tuh memungkinkan sistem melakukan monitoring secara otomatis, mendeteksi dan menganalisis gangguan operasional, serta menjalankan tindakan perbaikan tanpa memerlukan intervensi manusia. Kemudian terdapat artificial intelligence atau AI yang berperan dalam menganalisis data lingkungan secara otomatis, terus juga mendukung pengambilan keputusan operasional dan menentukan tindakan yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Lalu pada bagian sensor dan sistem kontrol, sistem ini tuh mendukung observasi lingkungan secara real time, mengumpulkan data operasional alat, serta menghubungkan komunikasi antar komponen agar seluruh sistem itu dapat bekerja secara terintegrasi. Nah, berikutnya adalah sistem robotika. Sistem robotika ini mengatur navigasi otomatis alat, terus juga mengontrol pergerakan dan stabilitas di perairan, serta mengintegrasikan sensor dan aktuator sehingga alat dapat beroperasi secara mandiri. Nah, yang terakhir adalah terdapat closed loop system, yaitu mekanisme yang melakukan monitoring ulang setelah proses remediasi, terus juga memastikan kondisi alat kembali normal dan menjaga kestabilan sistem selama beroperasi. Nah, dengan kombinasi berbagai teknologi tersebut, Aquaswarm itu mampu melakukan pemantauan analisis hingga tindakan perbaikan secara otomatis sehingga operasional menjadi lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Solusi dari teknik industri. Yang pertama adalah riset operasi dan penjadwalan armada. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Aquaswarm adalah menentukan jumlah robot yang perlu dikerahkan, lokasi tujuan, waktu operasional, serta urutan pergerakannya. Permasalahan ini termasuk dalam konsep Vehicle Routing Problem (VRP), yaitu kajian dalam bidang riset operasi teknik industri yang berfokus pada pengoptimalan rute dan penjadwalan armada agar cakupan wilayah menjadi lebih efektif dengan penggunaan energi yang tetap efisien. Solusi yang kedua merupakan manajemen rantai pasok. Sistem ini membutuhkan rantai pasok yang terkelola dengan baik, mulai dari pengadaan bahan baku partikel, distribusi ke base station, distribusi pengiriman plastik hasil tangkapan ke fasilitas daur ulang. Teknik industri merancang rantai pasok ini agar responsif, efisien, dan minim pemborosan. Melacak mikroplastik di laut sangatlah sulit dan juga membutuhkan energi yang sangat besar. Aquaswarm hadir dengan pendekatan closed loop. Kami memetakan hotspot sampah secara makro, lalu mengarahkan armada robot bawah air secara presisi. Hasilnya, efisiensi energi robot meningkat dan juga waktu pencarian hemat. Dan terumbu karang dapat lebih terlindungi. Cara kerjanya yaitu sistem ini digerakkan oleh dua teknologi utama. Yang pertama adalah pusat komputasi deep learning
menggabungkan LSTM untuk membaca tren waktu dan juga GCN untuk memetakan ruang perairan, hasilnya adalah dynamic heat map yang akurat. Dan kedua adalah multisumber data oceanografi. Kami mengolah data citra satelit Sentinel-2 secara real time dan juga mengkombinasikan variabel laut real seperti arus Arlindo, suhu permukaan, dan juga pasang surutnya air laut. Dengan aquaswarm ini, kita beralih dari pembersihan laut konvensional menuju pembersihan yang cerdas, presisi, dan juga efisien. Terima kasih. Kemudian, peran teknik elektro dalam pengembangan autonomous remediation untuk mitigasi mikroplastik laut terintegrasi multidisiplin, aquaswarm. Teknik elektro berkontribusi dalam mewujudkan sistem elektronik cerdas yang mampu mendeteksi, mengendalikan, dan mengoperasikan proses remediasi mikroplastik secara otomatis dan efisien. Peran teknik elektro dalam aquaswarm meliputi, yang pertama ada sensor dan instrumentasi yang berfungsi untuk mendeteksi mikroplastik secara real time, monitoring suhu, salinitas, dan juga kekeruhan air. Kemudian yang kedua ada telemetri dan komunikasi data yang berfungsi untuk mengirim data kondisi lingkungan ke pusat monitoring dan juga mendukung pengambilan keputusan secara real time. Kemudian yang ketiga ada sistem kontrol otomatis, mengolah data sensor melalui microcontroller dan juga mengendalikan akuator dan unit remediasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada manajemen energi yang berfungsi untuk mengatur distribusi daya seluruh komponen, monitoring baterai, dan optimasi konsumsi energi. Aquaswarm merupakan inovasi teknologi hijau berbasis autonomous remediation yang dirancang untuk mengatasi pencemaran mikroplastik di laut secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini mengintegrasikan kecerdasan buatan, robotika, nanoteknologi, sensor elektronik, serta analisis data untuk mendeteksi, memprediksi, dan menghilangkan mikroplastik secara otomatis melalui siklus operasi tertutup. Melalui kolaborasi multidisiplin antara teknik industri, teknik elektro, teknik robotika, dan kecerdasan buatan, rekayasa nanoteknologi, serta teknologi sains data, aquaswarm diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam mendukung pelestarian ekosistem laut, memutus rantai kontaminasi mikroplastik, dan menciptakan lingkungan perairan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami harap informasi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi masa ke depannya.